Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki minggu kelima setelah Epifanias. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, dengan tema minggu hari ini dipanggil menjadi penjala manusia di Ju Gabe si Jala Jolma. Apa tantangan yang paling berat Bapak Ibu dalam memberitakan Injil? Tentu mungkin ketidakmampuan dalam berkhotbah, mengajar, atau sering menjadi tantangan mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, juga persoalan-persoalan lainnya. Tetapi tahukah kita bahwa sesungguhnya tantangan paling berat dalam memberitakan Injil adalah segala sesuatu yang datang dari dalam diri kita sendiri, dari dalam keluarga, dari dalam jemaat. Segala sesuatu yang datang dari dalam itu menjadi tantangan yang paling berat ketika bagaimana mengabarkan Injil. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pengembara yang sedang melakukan perjalanan ke kota A. Dalam perjalanan menuju ke kota A, dia berjumpa dengan wabah penyakit. Lalu wabah penyakit ini sedang
juga di dalam perjalanan ke kota A, dan dia mengatakan kepada pengembara itu, saya akan tiba di kota A dan akan membinasakan 5.000 orang. Pengembara yang mendengar perkataan si wabah itu, kemudian dengan ciut nyalinya dan takut, lalu dia berubah haluan, dia berbelok dan menuju ke kota B. Waktu dia berada di kota B, dia mendengarkan di kota A terjadi wabah penyakit yang begitu dahsyat, yang begitu besar dan mematikan 50.000 orang. Lalu setelah waktu lewat dan si pengembara mau pulang ke kampungnya, lalu si pengembara berjumpa dengan si wabah penyakit. Si pengembara ini berkata kepada wabah penyakit, kamu berbohong, katamu 5.000 orang yang mati, tetapi ternyata menjadi 50.000 orang. Si wabah penyakit menjawab, benar, saya membinasakan 5.000 orang. Sisanya mereka mati dalam ketakutan mereka sendiri. Mereka mati dengan ketakutan mereka sendiri. Bapak Ibu, dari ilustrasi ini mau mengatakan kepada kita, bukan soal penyakit, bukan soal hidup, termasuk kerja dalam mengabarkan Injil, tetapi yang paling besar yang dapat mengalahkan kita adalah yang paling besar yang menguatkan kita, segala sesuatu yang datang dari dalam diri kita masing-masing. Kalau yang dari dalam kita itu datang yang baik, kalau yang dari dalam hati kita penuh dengan sukacita, kalau yang dari dalam hati kita setia, kita semangat dan mau bekerja dan mengabarkan Injil, tentu menjadi kuat. Tetapi ketika dari dalam hati kita penuh dengan kecemasan, hawa nafsu, dengan kesombongan, tentu kita tidak dapat bagaimana mengabarkan Injil di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu di Lukas 5 ayat 1 sampai 11, bagaimana Tuhan Yesus menyentuh para murid Simon, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, di mana terjadi di danau Genesaret. Di dalam pengajaran, para orang ramai, kayak ramai dalam kelaparan. Disitulah Yesus mengajarkan bagaimana arti iman di dalam setiap kehidupan orang yang ramai itu. Dan di situ juga Yesus mau memakai sebuah perahu untuk mengajarkan firman kepada mereka. Dan ternyata apa yang di hati manusia seperti Simon, Tuhan tahu. Apa yang ada Bapak Ibu di loh hati kita, di dalam hati kita, di bagasan roha parbagasatai, Tuhan tahu. Tuhan menyentuh kebutuhan para nelayan tadi dan mengatakan kepada Simon, mau mengambil ikan, tentu ke tempat yang dalam. Tentu bagaimana Simon dalam pemikirannya, dia ahli seorang penangkap ikan. Mana ada siang-siang hari ikan ke tempat yang dalam pula. Tuhan Yesus mengatakan hal yang demikian. Tetapi
karena Tuhan yang mengatakan kepada Simon, karena engkau menyuruhnya, guru, saya akan melaksanakannya. Ternyata terjadi keheranan, terjadi sesuatu mujizat di mana mereka dengan ikan-ikan yang banyak mereka dapat tentunya suatu kemujizatan, suatu kehidupan, kebutuhan. Tuhan mau merencanakan di setiap kehidupan kita. Tuhan mau membutuhkan kepada kita, asal kita dengan mengatakan, karena Tuhan menyuruh, karena saya percaya kepada Tuhan, maka saya akan melaksanakannya. Dia tidak ragu Bapak Ibu, dia tidak bimbang. Masakan, bukan dikatakan Simon, bagaimana ini Tuhan, ini siang hari, bagaimana ini Tuhan, kok bisa saya ke tempat yang dalam. Tetapi karena guru, karena engkau Tuhan menyuruhnya, saya melaksanakannya. Itu suatu kehidupan, ketaatan, pangoloyon natakas sian si Simon pada ketika itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana tadi dikatakan, jangan takut, kamu akan memberitakan firman Tuhan. Pergilah, bagaimana dengan dia, jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjadi menjala manusia. Tetapi sebelumnya dia mengatakan bagaimana kebutuhan itu, bagaimana kemujizatan itu, dengan mengaku keberdosaan dia, mengaku siapa diri dia di hadapan Tuhan, bahwa yang di depannya adalah Mesias, yang di depannya adalah Kristus, yang di depannya adalah Anak Allah. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dia tidak mau dengan bagaimana keheranan itu, bagaimana sesungguhnya yang dilakukan Yesus kepada Simon dan khayalak ramai pada ketika itu, di mana ketakjuban banyak ikan yang mereka tangkap membuahkan sesuatu, bahwa Yesus, bahwa Tuhan kita, Bapak Ibu, mampu membutuhkan segala apa di ambang pemikiran kita, di ambang logika kita, asal dengan syarat kita percaya bahwa Tuhan selalu membutuhkan apa yang perlu bagi kita. Sampai pagi ini Bapak Ibu, sampai detik ini, apakah tidak kita rasakan bagaimana Tuhan dengan memberikan kita bangun pagi tadi, napas kehidupan. Tuhan memberikan apa yang kita makan di breakfast tadi pagi. Bagaimana dengan sebelum kita ke gereja, apa yang kita butuhkan tentu sudah Tuhan cukupkan, sudah Tuhan butuhkan kepada kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu bagaimana kita sebagai umat Tuhan mau menceritakan Tuhan Yesus, mau menceritakan kebaikan kasih Tuhan kepada kita sebagai jemaat yang misioner. Itu yang perlu Bapak Ibu. Bagaimana menceritakan, karena firman itu adalah Yesus. Yang kita ceritakan, yang kita mau kabarkan adalah Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, mari kita beritakan firman itu, baik atau tidak baik waktunya. Yang kita sampaikan adalah Kristus. Yang kita mau tebarkan, yang mau kita katakan adalah Yesus, yang memberikan sukacita, yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita semua. Itu yang mau Bapak Ibu ceritakan kepada keluarga. Itu yang mau Bapak Ibu ceritakan kepada khayalak ramai. Itu yang mau Bapak Ibu ceritakan di instansi, di swasta, di pekerjaan saudara masing-masing. Dan juga kepada anak-anak kita remaja.
terlebih kepada anak-anak sekolah minggu. Itu yang mau kita ceritakan. Yesus yang penuh cinta kasih, itu yang mau ceritakan. Bagaimanapun keadaan kita, di rasa syukur kita bagaimana mau menceritakan Tuhan Yesus. Ketika kita di masa duka kita, bagaimana Yesus memberikan penghiburan kepada kita. Ketika kita di setiap tantangan pergumulan kita, bagaimana kita mau ceritakan, mau kita tebarkan, mau kita panggil nama Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, itu yang terpenting bagi kita. Yang kedua, Tuhan mau memilih yang mau, bukan sekedar yang mampu dalam kapasitas diri kita. Olo doha mamang di pajoni, apakah kita mau Tuhan mau pilih kita? Bukan Tuhan mau sekedar mampu. Tuhan tadi memilih bagaimana Simon, Yakobus, Yohanes dari kapasitas diri mereka yang lemah, yang berkekurangan, tetapi Tuhan mau memperlengkapi mereka semua di dalam kehidupan Simon, Yakobus, dan Yohanes menjadi murid-murid Yesus yang pertama yang kita mau. Dan yang pertama, Bapak, Ibu, Saudaraku, kita mau. Itu yang pertama, kita mau di dalam menceritakan Tuhan Yesus, menebarkan firman-Nya, menceritakan cinta kasih Tuhan Yesus yang kita sudah rasakan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan ketaatan juga perlu, bukan suatu kemampuan. Kalau kemampuan mungkin menjadi sesuatu kesombongan bagi kita. Tetapi Tuhan memberkati tadinya, bagaimana Tuhan mengajar dalam skill Dia memberitakan firman Tuhan, dalam bagaimana Tuhan memberikan suatu kehidupan, kapasitas yang begitu tidak ada, tetapi Tuhan melengkapi dengan kapasitas di dalam mereka. Tentu ada proses yang demikian. Yang pertama, kita mau. Karena itu bagaimana Tuhan tempatkan kita di dunia ini, Bapak Ibu. Kita mau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita mau ditempatkan Tuhan di dunia ini ke tengah-tengah seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana kita mau melihat itu, Bapak Ibu, suatu kehidupan karena kita mau. Dan Tuhan mau menyuruh kita untuk kehidupan memberitakan firman Tuhan di setiap kehidupan kita. Kita lihat tadi bagaimana Simon dengan suruhan Allah, dia mau dengan pertolongan Tuhan. Simon tidak mendapat suatu kegagalan, tetapi bersama Tuhan dia tidak takut. Kamu sekarang dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu juga Bapak Ibu yang diberangkatkan kepada kita pada saat ini. Bagaimana ketika setelah Simon Petrus satu malaman dia bekerja keras, dia tidak mendapat apa-apa. Seperti itulah kita, bagaimana kehidupan kita dalam perahu yang kosong, Bapak Ibu. Kita diisi oleh berkat anugerah, terlebih keselamatan yang dari Tuhan. Dari yang kosong kita dipenuhkan oleh Tuhan. Apakah kita, Bapak Ibu, tidak menceritakan bagaimana kasih Tuhan kepada kita, bagaimana janji Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menjamin suatu garansi keselamatan bagi kita. Yang kedua, bagaimana ketaatan dalam pemilihan suruhan Tuhan Yesus. Kita mau dengan firman-Nya, kita mau dengan pintu transformasi menerima berkat Tuhan dengan profesi kita masing-masing.
mari kita menebarkan sumapakon. Mau kita menjala orang-orang lain dalam hal pemilihan kita sebagai umat Tuhan. Karena itu bagaimana suruhan Tuhan. Bonhoeffer mengatakan manusia yang percaya dan mau membuka hatinya dan dia taat, itu menjadi manusia yang taat dan dia mempunyai sebuah iman. Jolmana pursiana ukap roha marpanguluyun, jala jolmana marpanguluyun aka ido namar hapursiaun. Orang yang mau taat, yang mau disuruh, itulah yang beriman. Seperti tadi Simon Petrus, dia mau mentransformasikan, membuat perubahan itu dari ketika bagaimana kegalauan dia. Tetapi setelah Tuhan, karena engkau Tuhan yang menjuru saya, gabe marposni roha, dia percaya diri apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dari bahtera hidup kita yang tidak berisi, yang tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan mau isi, mau penuhkan Bapak Ibu dengan sukacita kita di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita dengan kerendahan hati mau dengan Tuhan mau menyuruh kita sebagai anak Tuhan, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai remaja dan pemuda, dan juga sebagai orang-orang yang percaya, tentu menjadi jemaat yang misioner, yang menceritakan kebaikan Tuhan. Terjudu hita morot sian si jala deke gabe si jala jolma. Kita dipanggil oleh Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Move from the fisher of fish to be the fisher of men. Morot sian paradigma na mga luing-ngulu-ngulu manang perspektif na masari, tetapi bagaimana kita mendahulukan bukan hanya nikmat duniawi, dan nikmat duniawi juga bagaimana Tuhan juga cukupkan, tetapi bagaimana kita mencari nikmat surgawi. Saiju moloma lului hamu harajau ni debata dohot hati gorana pasti ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan Tuhan tambahkan kepadamu. Disitulah kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan sudah cukupkan segala sesuatunya bagi kita, asal kita tetap setia dan percaya. Kita dipanggil Bapak Ibu lewat tema minggu hari ini, dari penjala ikan menjala penjala manusia yang menceritakan kebaikan, kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan, jaminan penyertaan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memanggil kami seperti Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, di mana Tuhan mampu menilik apa kebutuhan setiap kami manusia. Tuhan mampu melihat apa yang ada di lubuk hati kami masing-masing. Engkau Tuhan mau memberikan pengajaran kepada kayak ramai, dan Tuhan mau memberikan yang terbaik. Ketika Tuhan menyuruh Simon bagaimana untuk menjala ikan kembali di tempat yang dalam pada siang hari. Tetapi karena Simon mau atas suruhan Tuhan, sehingga kemujizatan yang besar terjadi kepada mereka. Tuhan mau menyentuh kebutuhan mereka, asal mau kami taat, kami mau setia dan percaya kepada Tuhan. Dari perahu yang kosong dalam kehidupan kami,
Tuhan cukupkan, Tuhan berikan kebutuhan, jaminan keselamatan di dunia, jaminan keselamatan di surga kelak, asal kami setia, asal kami mau percaya atas pemilihan Tuhan. Kami mau menceritakan kebaikan Tuhan. Kami mau menceritakan kasih sayang Tuhan. Kami mau menceritakan bahwa jaminan kehidupan kami selama-lamanya hanya pada Engkau Yesus. Mari Tuhan, tolong kami sebagai umat Tuhan, sebagai para majelis, sebagai bapak, ibu, para pemuda sekolah minggu. Engkau pakai kami Tuhan menceritakan kemuliaan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kabar baik. Itulah tugas kami, baik waktunya atau tidak baik waktunya, masa duka dan duka, masa tantangan hidup dan cobaan, kami mau Tuhan kami ceritakan di setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami menjadi jemaat yang misioner, yang mampu memberitakan firman Tuhan, yang mampu menceritakan nama Yesus, nama kemujizatan, nama keselamatan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang kami terima pada pagi hari ini. Kiranya menjadi sesuatu yang terbaik dan mau Tuhan pakai kami dari penjala ikan menjadi penjala manusia, dan Tuhan akan cukupkan kami, dan kami mau Tuhan di setiap kehidupan kami, di setiap aktivitas kami, di setiap kinerja kami, di setiap kehidupan kami, mau Tuhan kami ceritakan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan di segala kegiatan program gereja ke Bandung Reformanda, kiranya Engkau berkati Tuhan dalam kesehatan kami, dalam memulai juga dalam aktivitas dan sudah dimulai Tuhan dan juga akan berlangsung untuk Februari ini. Kiranya Engkau tolong Tuhan para hamba-Mu dan jemaat Tuhan bergandengan tangan untuk itu. Jemaat Tuhan juga berkati Tuhan di setiap kehidupan mereka, lepas keluarga, dalam berkat dan kesehatan mereka dan juga anak-anak mereka dan juga pekerjaan mereka. Engkau berkati Tuhan di setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami mau sampaikan doa kami juga kepada saudara-saudara kami yang sakit. Inang Nyonya Ha Panjaitan Boru Tagaul, Inang Nyonya Dolok Saribu Boru Tobing, Amang Siahaan, Inang Nyonya Eresi Hombing Boru Pasaribu, Amang Dolok Saribu, Inang Nyonya Sibarani Boru Manulang, Amang Julian Daniel Tobing. Untuk Amang Dolok Saribu, Inang Nyonya Sinaga Boru Tamba, Inang Nyonya Siturus Boru Tambun, Amang Siahaan, Amang Simbulun, Amang di Pakpahan, Amang Sintua Kaim Panggabian, Nyonya Siturus Boru Sihombing, Nyonya di Siturus Boru Sirait, Inang Nyonya Boru Panjaitan Boru Stompul, Inang Nyonya Huta Barat Boru Siregar, dan Amang Piterli Napitupulu. Dan juga Tuhan kami mohon untuk juga di gereja-Mu yang kudus ini Tuhan. Abang saya Tuhan, yang mana pembuluh darah di otak pecah Tuhan, dirawat di rumah sakit pon. Tuhan tolong kami keluarga hamba-Mu, di abang kami Bapak Pirton Sianturi Tuhan. Kami tidak tahu sampai hari ini Tuhan yang terjadi. Tetapi kami yakin Tuhan bahwa kemujizatan Tuhan, penyertaan Tuhan atas abang kami yang berbaring sudah 10 hari Tuhan menderita pecah pembuluh otak. Kami yakin Tuhan pertaruhan itu kami sampaikan, tiada yang mustahil bagi Tuhan di setiap kami yang menerima hamba-hamba-Mu. Kami bersatu hati Tuhan bagi para jemaat-Mu, para orang tua kami, para saudara-saudara kami Tuhan, dan juga abang kami. Biarlah tangan Tuhan, kemujizatan Tuhan yang terjadi di semua saudara kami, orang tua kami, teman kami, saudara kami Tuhan, jemaat-Mu dan abang kami juga pada saat ini. Kami mohon Tuhan semuanya ada kasih sayang Tuhan di setiap orang yang berseru, di setiap orang yang mau memintakan kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mohon di setiap jemaat-Mu yang berduka pada minggu-minggu hari ini Tuhan, Engkau berikan pengharapan kepada mereka, terlebih untuk Inang Boru Tambunan, di mana Amang Aren Manulang di beberapa waktu lalu meninggal, dan mereka bawa
Kebo Napasugit di Rambe Pakat untuk penguburannya. Tuhan yang menyertai perjalanan mereka dan sekembalinya Tuhan juga ke kota Bandung. Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan segala kekurangan dosa kami Tuhan, biarlah Engkau hapuskan supaya kami Tuhan Engkau layakkan menerima firman Tuhan. Kami dilayakkan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami Tuhan mampukan menerima segala berkat-berkat Tuhan tercurah kepada kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil kita memberikan persembahan.